26 triliun dan menyerap tenaga kerja sebesar 66.000 orang secara langsung. Dan PSN yang telah beroperasi antara lain Jalan Tol Trans Jawa, PLTU Batang, Waduk Cicaban, Bendungan Randu Gunting, kemudian pengembangan Pelabuhan Cilacap, Bandara di Purbalingga, double track kereta api Jawa Selatan, Bendungan Pidekso, Bandara Ngloram, sementara PSN yang beroperasi sebagian adalah contohnya Semarang Demak, ruas Sayung ke Demak. Kemudian sektor PSN telah terbangun 340 km khusus untuk jalan atau 58 triliun. Nah, tantangan ke depan tentu sejak awal abrasi Pantura, rop tahunan, banjir hulu, dan BPDP Jawa Tengah mencatat ketinggian rop itu hampir 200 cm. Nah, oleh karena itu salah satu PSN menjadi penting yang tadi dibahas secara khusus, yaitu Tol Semarang Demak yang berfungsi sebagai tanggul di pantai laut. Jadi selain sebagai jalan tol, itu menjadi tanggul, dan ini menjadi model, di mana model ini bisa dilanjutkan tidak hanya di Semarang, tetapi itu bisa ditarik bahkan sampai di pantai utara Jawa. Dan Bappenas telah melakukan studi yang sering disebut sebagai giant sea wall. Mungkin kita bisa membangun bendung itu, kalau itu bisa terbangun. Ini tentu proyek ke depan, karena sekarang kita selesaikan Semarang Demak. Proyek ke depan itu bisa dilanjutkan, dan kalau kita bisa mencontoh, itu bisa seperti di Amsterdam, kita bisa membangun giant sea wall yang lebih baik. Nah, juga kami bahas mengenai kawasan ekonomi Kendal, kawasan Batang, dan juga berbagai kawasan ekonomi khusus yang tentu akan terus dibahas dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan tadi kami dalam rapat juga diminta untuk melakukan kunjungan lapangan bersama Pak Gubernur, ya mungkin dalam minggu ke depan. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Menko, teman-teman media. Saya ingin menyampaikan beberapa hal saja tadi dari beberapa pembahasan PSN yang memang belum tuntas. Daerah biasanya mendapatkan dua tugas, satu terkait dengan perizinan seperti penlok, yang kedua biasanya eksekusi, dan ini lebih banyak pada persoalan-persoalan lahan. Jadi beberapa ruas yang tadi tol belum selesai, semua sudah ongoing, beberapa bendungan yang belum selesai ongoing, dan ada satu yang jalan tol menghubungkan antara Jawa Barat sampai dengan Jawa Tengah di Cilacap, dan ini nanti yang akan direview terkait dengan target penyelesaian. Namun demikian, banyak sekali dari PSN yang ada di Jawa Tengah masih membutuhkan percepatan, antara di kawasan industri, dan tadi Pak Menko sampaikan ada dua kawasan industri yang sekarang berkembang cukup pesat, satu kawasan industri Kendal masih butuh seaport, maka kemudian perhubungan tadi akan segera mengkaji agar seaportnya segera jadi. Yang kedua, jetty yang ada di kawasan industri Batang, agar ini bisa dibangun paralel sehingga nanti industri tumbuh dan keluar masuk melalui jetty ini bisa jauh lebih cepat. Di samping tentu suplai gas dengan harga yang pernah menjadi komitmen bersama, sehingga piping yang sekarang sedang dilakukan antara Cirebon Semarang atau program CISEM ini mudah-mudahan nanti bisa dipercepat, karena ini yang menjadi magnet bagaimana investasi masuk dengan cukup besar ke Jawa Tengah. Tentu saja pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat mendukung program PSN ini. Kami menyampaikan terima kasih sama Pak Presiden, Pak Menko, dan seluruh kementerian yang mengeksekusi dengan baik. Pagi ini untuk tol Semarang Demak lagi ada sosialisasi, karena beberapa lahan yang ada di sana masuk kategori tanah musnah, dan sekarang lagi kita sosialisasikan, sehingga cara ganti rugi atau sebutan sekarang ganti untung itu betul-betul masyarakat bisa terlindungi untuk yang ada di kawasan antara kota Semarang dengan Demak. Dan sekaligus kita mencoba mengintegrasikan seperti tadi Pak Menteri sampaikan, ini semacam tanggul atau seawall yang secara bagian per bagian mulai kita selesaikan. Jadi kalau tol ini jadi,
Semarang Demak itu akan menjadi satu tanggul yang cukup panjang relatif begitu ya, dan di sisi dalam atau yang berada pada kawasan daratan yang kemarin air itu besok akan kering. Sementara sebelumnya kita sudah membuat tapi belum sebesar ini yang ada di Pekalongan. Maka kalau ini bisa dijadikan satu modeling Pak Menteri, yang di Pekalongan bisa selesai, ada sedikit di Tegal sama Batang, ada sedikit yang ada di Brebes, maka seluruh Pantura di beberapa bagian itu akan bisa diselesaikan dengan model ini. Dan tentu saja kita berharap nantinya kunjungan akan bisa memastikan Pak, terhadap investor juga makin yakin bahwa kita mengerjakan itu dengan serius, dan mudah-mudahan target di era pemerintahan Pak Jokowi nanti selesai 2024, semua pekerjaan ini tuntas, termasuk tadi PR-PR yang kita selesaikan. Itu Pak Menteri, makasih. Terima kasih Pak Gubernur. Teman-teman ada pertanyaan? Selamat siang Pak, saya Afifa dari Bisnis Indonesia. Izin Pak, sebelumnya kan kalau dari BPKP itu sebut ada 58 proyek PSN ini yang masih mandek. Nah itu kira-kira proyeknya akan dicoretkah dari PSN atau tetap dilanjutkan? Dan sebelumnya juga sempat disebutkan kalau keputusan terkait 58 PSN ini akan diumumkan sebulan ini gitu. Salah satunya terkait dengan tol Getaci yang juga jadi PSN di Jawa Tengah ya Pak. Jadi PSN ini seluruhnya dievaluasi dalam 6 bulan. Kemarin sudah kami evaluasi dan hari ini yang di Jawa Tengah. Tentu ada proyek yang selesai di 2024 itu yang ditargetkan. Nah proses proyek yang dilanjutkan ke depan itu proyek yang financial closingnya sudah ada. Dan yang kedua tidak menggantungkan kepada APBN. Jadi dengan kriteria tersebut proyek-proyek itu berlanjut. Nah tentu ada beberapa proyek yang menjadi bagian daripada keberlanjutan dari pembangunan yang ada sekarang. Nah tentu proyek-proyek tersebut salah satunya jalan tol yang tadi juga dibahas dengan Menteri PUPR. Kalau sampai 2024 baru selesai Ciamis, belum nyambung ke Cilacap. Dari segi perencanaan tentu semua sudah ada, tetapi dari segi anggaran itu masuk di anggaran 2025 nanti. Nah oleh karena itu anggaran 2025 kan dibahasnya di tahun 2024. Jadi kita sesuaikan dengan siklus yang ada. Demikian. Izin Pak, saya dari Rakyat Merdeka, Edi. Dengan pembangunan yang banyak tadi disebutkan ya, potensi perekonomian kita ke depan berapa besar perkembangannya Pak? Demikian. Tentu dengan pengembangan proyek ini kan yang diselesaikan infrastruktur, kemudian juga waduk dan juga listrik, sehingga dengan infrastruktur ini diharapkan kawasan industri di utara Jawa itu akan menjadi super koridor, mulai dari Jawa Barat sampai dengan Jawa Tengah, dan juga dengan diproteksinya pantai utara dari landslide dengan dibangunnya bendungan mulai dari Tegal, Brebes sampai dengan Semarang kalau terintegrasi. Nah itu bisa juga ditarik ke Jawa Barat. Maka potensi ekonominya luar biasa. Yang kita kejar pertumbuhan ekonomi sesudah 2024 itu kita harus memacu di atas 5,5%. Jadi itu infrastruktur yang dibutuhkan untuk memacu perekonomian tumbuh di atas 5,5%. Ya. Ada lagi? Selamat siang Pak Menko, terima kasih atas waktunya dan Pak Ganjar. Saya Rizal dari CNBC Indonesia Pak, ingin bertanya dua. Pertama soal ini Pak, kenapa hari ini dikhususkan untuk Jawa Tengah Pak, untuk PSN-nya, urgensinya apa dan apa yang untuk dipercepat gitu Pak. Yang kedua soal rilis BPS tadi pagi Pak, soal Gini rasio, itu kan meningkat ya Pak, cukup signifikan dibanding yang sebelum COVID. Itu apa sesuai harapan nggak sih Pak dari keberadaan proyek PSN ini untuk ketimpangan tadi Pak, dan apakah nanti akan terus dilanjutkan Pak setelah 2024? Terima kasih Pak. Pertama urgensinya ada 3 daerah yang punya perpres, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Dan kemarin PSN secara keseluruhan sudah mulai dibahas dan evaluasi sudah dilakukan.
Nah sekarang kita tinggal evaluasi proyek-proyek yang lewat 2024. Nah salah satunya tentu konfirmasi dengan Gubernur Jawa Tengah kali ini, proyek apa yang akan berhenti di 2024 dan kedepannya perlu proyek seperti apa. Terkait dengan gini rasio, tentu infrastruktur dan yang lain didorong agar kita mempunyai rasio lebih baik, dan juga tentu kita terkait dengan kemiskinan, kan kita sudah punya target bahwa kemiskinan ekstrim di tahun 2024 turun mendekati nol. Jadi itu menjadi target, dan tentu SDM sendiri dan berbagai program kita akan terus dorong. Demikian, terima kasih. Masih ada lagi? Pak, selamat siang Pak. Stefano dari Reuters Pak. Ya. Di sini Pak. Iya. Sebelah mana nih? Sini Pak, di bawah Pak. Oh, di bawah. Kita lihatnya horizon. Jadi ini under radar di bawah. Pak, mungkin bagian juga ada yang mau bertanya Pak mengenai apakah ada pembicaraan lain Pak selain berbicara mengenai ekonomi atau proyek-proyek. Karena ya mungkin momennya ini lagi seperti itu Pak. Jadi mungkin ada pembahasan lain atau seperti apa. Terima kasih. Kalau di ruang rapat tidak ada. Tapi sebelum rapat ya pasti ada lah. Namanya kita ngobrol bareng sambil makan. Tanya Pak Ganjar itu kalau boleh. Tadi saya mau ikut jawab ya, kenapa Jawa Tengah? Karena kebetulan saya selesai 5 September. Maka saya punya tanggung jawab untuk menyelesaikan selama periode saya. Jadi tadi PR-PR yang diberikan kepada kami mesti tuntas. Sehingga para kerja ini bersama di kota sekarang sedang berjalan. Yang kedua, tadi ada pecel, pun ya. Oh, tapi beliau makannya dikit. Tapi ada satu, yaitu yang terkait dengan pengetahuan, yaitu tahu Sumedang. Ada lagi? Buat Pak Ganjar. Ya, Apa itu? ya, selamat siang Pak. Assalamualaikum. Saya Miko dari apahabar.com. Yang saya tanyakan ke Pak Ganjar, soal ini Pak, kan beberapa proyek strategis nasional itu mendapatkan perlawanan dari warga dan terjadi konflik itu. Kira-kira pendekatan apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar sendiri? Dan apakah semua proyek itu sudah mengakomodir semua masyarakat Jawa Tengah? Itu aja. Iya, sejak saya jadi gubernur, pernah ada proyek semen. Alhamdulillah sampai hari ini selesai. Lalu ada PLTU di Batak. Mungkin kawan mendengar lagi, tapi beberapa kemarin ada warga yang kemudian datang, tapi proyeknya selesai. Maka saya minta sekarang tugas perusahaannya untuk berkomunikasi. Yang agak rame kemarin Bendungan Bener, terkenanya sih Wadas gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah 100% pemiliknya diukur semua. Diukur, tapi ada catatan karena pada saat pengukuran di awal itu sebagian yang belum setuju itu tidak ikut menyaksikan. Maka ada batas yang sekarang agak overlay. Ini beberapa coba kita selesaikan, tapi karena sebagian masih ada, kalau nggak salah lagi naik haji begitu, insya Allah sebentar lagi selesai dan alhamdulillah sudah 100% kita ukur semua. Kita dekat apa yang mereka minta sebelum proyek ini selesai, Pak Ganjar tolong talud saya diperbaiki, jalan saya diperbaiki, ibu-ibu dilatih, UMKM, anak-anak diberikan fasilitas, kita kasih semuanya. Dan itu bikin kita bisa berkomunikasi dengan nyaman dan mereka komunikasi dengan saya intens sekarang. Ada lagi? Satu lagi? Cek, izin Pak, Diana dari CNN TV. Pak, mau bertanya ke Pak Airlangga, berhubung nih tensi politik, boleh ya Pak, saya nanya politik dikit. Ini soal kemarin Pak, di apel siaga Nasdem, ini Pak Airlangga mengutus, disebut ada 3 orang kader Bapak, ada Bang Anca, ada Mbak Kristina. Nah ini apakah memang ada sinyal-sinyal untuk mendekat ke koalisi tertentu, tapi ada juga hari ini Bapak akrab sekali dengan Bapak Ganjar Pranowo. Oh dari dulu akrab sih. Kalau ini teman dari dulu. Oh teman dari dulu. Dan karena dekat sinyalnya tinggi. Nah ini Bapak. Kalau jauh sinyalnya roaming namanya.
Nah ini Pak, apakah memang ini adalah sinyal-sinyal Pak Airlangga mulai bertemu-temu kembali Pak dengan koalisi tertentu, kemarin ke Pak Anies, kemudian Pak Ganjar, apakah selanjutnya ke Pak Prabowo, ini mungkin boleh dijawab, silahkan Pak. Ya, pertama tentu dengan Ketua Umum Partai cair, dan saya hadir di ulang tahunnya PDIP. Pak Ganjar sebelah sana, saya sebelah. Pak Ganjar sebelah kiri, saya sebelah kanan. Jaraknya sama lah kira-kira. Sama seperti hari ini jaraknya. Cuman bedanya di sana di tengah ada 3 orang waktu itu. Ada Pak Presiden, Bu Mega, dan saya di sebelah Mbak Puan kan, begitu duduknya kan. Jadi kalau dari situ jarak saya dengan Pak Ganjar nggak beda-beda jauh, dekat. Nah dengan yang lain juga baik, karena tentu Pak kalau Nasdem kan ulang tahun Golkar hadir, Pak Surya sendiri. Jadi itu biasa saja karena Bang Surya alumni Golkar, Pak Prabowo alumni Golkar. Nah itu. Kalau Pak Ganjar sama saya sama-sama penyakitnya sama ini, penyakit Gajah Mada. Sama-sama lulusan Gajah Mada. Pak Airlangga, satu lagi Pak, berarti kalau ada yang klaim akan merapat ke koalisi Indonesia Raya atau ke koalisi perubahan, tanggapannya berarti belum ya Pak ya? Lebih dekat ke Mas Ganjar berarti, lebih spesial? Ya kalau hari ini pasti dekat dengan Mas Ganjar kan, nggak ada siapapun in between kan. Enggak, saya sama Pak Airlangga itu komunikasi sudah lama banget. Kebetulan tadi sama-sama sekolah di UGM, dan kalau saya ke beliau hari ini dengan Menko, ya saya anak buahnya. Tapi kalau di UGM, ya beliau anak buah saya. Karena ketua alumni saya. Sehingga kami sering komunikasi, apakah itu urusan politik, non-politik, kami komunikasi intens. Sama, kebetulan yang lain ya Mas Anies ke agama, Cak Imin ke agama, Pak Mahfud ke agama, kami komunikasi. Ya kita bikinlah komunikasinya baik, sejuk, tidak membelah, kan asik gitu. Kita pikirkan yang sulit-sulit untuk urus bangsa ini kan gitu. Bukan yang gampang-gampang. Kasih ya. Pak, satu lagi Pak. Boleh nggak Pak Ganjar? Satu lagi boleh. Ya Pak, Pak Ganjar izin tanya, saya Yulia dari cnnindonesia.com, mau tanya soal PSN di proyek yang Bendungan Bener, itu kan tadi udah Bapak sebutkan udah 100% gitu ya pengukuran itu. Nah kalau dari keterangan warga itu kemarin masih ada sekitar 60 kakak yang menolak proyek tersebut, dan tanggapan dari Pak Ganjar sendiri bagaimana, dan sejauh ini proses ganti ruginya tuh udah sejauh mana ya Pak? Mungkin itu aja, terima kasih. Ya udah jalan semua sih ya sebenarnya. Mohon maaf bentar saya baca. Kemarin itu yang problem utamanya sebenarnya yang overlap data tanah. Kalau mereka yang diukur dengan BPN semua sudah diukur 100%. Maka saya senang sekali ketika kemudian mereka semuanya mau diukur. Mau diukur itu buat saya sudah bagus. Teman-teman yang menolak sudah ketemu dengan saya dan kita bicara pada bagaimana cara menyelesaikan yang baik. Tapi seandainya ada yang belum, tidak apa-apa. Silakan disampaikan secara terbuka, karena kalau kita catat musyawarah formalnya belum dilakukan, ya. Ini saya catatin satu persatu dari laporan terakhir. Jadi kita komunikasi dulu dengan mereka agar formalnya nanti beres. Tapi yang informalnya kita bisa jalan. Jadi ada kurang lebih 51 KK, ini maunya musyawarahnya bareng-bareng. Ya. Dan kini masih ada 9 KK, ya. 9 KK yang memang belum bisa bareng-bareng, yang tadi saya katakan masih ada di luar. Bahkan beberapa di antaranya itu ternyata tinggalnya luar Jawa. Sehingga beberapa ganti rugi yang dulu sudah terima itu saya katakan itu dipakai buat apa? Beli buat ladang sawit, Pak. Jadi sebenarnya mereka bareng-bareng. Dan saya menghormati itu. Maka kita terus berkomunikasi. Gitu, Mbak. Oke ya. Terima kasih.